Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ada ibunda ini. Bapak yang hadir pada acara diskusi pada hari ini. Insya Allah saya akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan Ru'yatul Hilal dan hal-hal terkait dengan penentuan khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia. Dan saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal tersebut. Saya upayakan tidak terlalu lama, jadi nanti diskusinya bisa lebih lama lagi. Jadi secara umum bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah ini menjadi hal yang penting, dan kita tahu bahwa metode untuk penentuan hisab dan penentuan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah atau awal-awal bulan Qamariyah itu ditentukan dengan dua hal, dan kita pahami bahwa di dunia ini ada yang pengamal ru'yat. Ini berdasarkan dalil sumu li ru'yati waqtiru li ru'yatihi. Kemudian yang hisab pun mempunyai dalil juga. Salah satunya mengatakan wa in gumma alaikum fakturulah, jadi diperkirakan. Nah, dua ini sampai kapanpun ini akan selalu ada diskusi-diskusi karena masing-masing berpegang pada dalil yang berbeda yang sama-sama dianggap sebagai kuat. Nah, untuk ru'yat tentu perlu ada verifikasi ru'yat, dan sesuai dengan contoh Rasul bahwa ru'yat itu tidak langsung kemudian masing-masing mengumumkan, tapi diumumkan kepada satu otoritas, kemudian otoritas tersebut yang mengisbatkan atau menetapkannya. Jadi kalau di Indonesia hasil ru'yat itu tidak masing-masing peru'yat tidak langsung mengumumkan, tapi melaporkan dulu kepada hakim agama setempat, kemudian diisbatkan atau ditetapkan oleh hakim agama, kemudian secara nasional itu diisbatkan dalam sidang isbat. Sedangkan yang hisab ini mendasarkan hanya pada kriteria saja, dan dari kriteria ini kemudian bisa ditentukan kalender. Ini bisa sampai dengan 10 tahun, bahkan 100 tahun ke depan pun saat ini sudah bisa dilakukan. Nah, yang sekarang sedang diupayakan adalah supaya hisab dan ru'yat itu bisa menghasilkan hasil yang sama walaupun metodenya berbeda. Nah, mengapa harus Ru'yatul Hilal? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Basuki dan juga oleh Pak Utomo, bahwa memang Rasul mencontohkan dengan ru'yat. Jadi, sumu li waqtiru li ru'yati ben guma alaikum fa'akmilu iddata salatin. Itu apabila gagal ru'yat maka diistiqmalkan. Tapi memang ada hadis dia mengatakan penuguma alaikum fakturullah, untuk diperakirakan. Masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Dan kita tahu juga hilal itu adalah bulan sabit pertama yang teramati setelah maghrib, dan itu pasti sebagai penentu awal bulan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa pada saat sidang isbat awal Syawal kemarin, itu tanggal 29 Ramadan, karena awal Ramadannya itu dianggap bagi sebagian orang terlalu awal, maka tanggal 29-nya itu justru ijtima belum terjadi. Tapi ya ini harus dilakukan ru'yat, walaupun itu secara hisab belum ijtima. Jadi dari segi metode ru'yat, itu bagi para pengamalnya tidak dianggap hal yang aneh, karena bagi mereka hisab itu bukan sebagai penentu. Dan hilal ini adalah bukti yang paling kuat bahwa telah bergantinya periode fase bulan yang didahului oleh bulan tua dan bulan sabit. Jadi kita tahu, dan saya kira para pengamat hilal itu sudah paham, bahwa ketika suatu pagi menjelang matahari terbit kita masih melihat
terakhir bulan sabit yang paling tipis itu adalah bulan tua. Kalau dalam surat Yasin disebut kal urujunil qadim, jadi seperti pelepah kurma yang tipis. Itu adalah bulan tua. Besoknya itu bulan mati. Itu tidak ada paginya, tidak ada hilal atau tidak ada bulan tua yang terlihat, dan maghribnya belum ada hilal yang terlihat. Baru berikutnya itu hilal akan terlihat. Itu dari metode ru'yat yang sepenuhnya. Dan harus kita pahami, ru'yatul hilal itu masalah utamanya dalam masalah kontras. Tentu kalau gangguan cuaca iya, tapi kalau cuaca bisa teratasi, kemudian terlihatnya hilal atau tidak terlihatnya hilal itu adalah masalah kontras. Karena hilal itu sangat tipis dan sangat redup, tetapi latar depannya itu cahaya syafaq atau cahaya senja itu masih cukup terang. Jadi ini yang memang harus kita pahami. Ini sekedar ilustrasi bahwa syafaq itu memang sangat terang sekali. Dan hilal ketika dekat dengan matahari ini sangat tipis sekali. Ini ilustrasi yang diperbesar, jadi hilalnya tampak jelas sekali. Tapi kalau sudah sangat dekat dengan matahari, itu hilalnya tidak lagi lengkungan penuh seperti ini, bahkan mungkin hanya goresan tipis. Dan para peruqyat yang sudah sering melakukan ruqyat pasti paham bahwa hilal yang masih sangat muda itu sangat tipis, bahkan hanya satu goresan tipis. Nanti akan saya tunjukkan juga ada gambar yang memang sangat-sangat tipis sekali. Apalagi sekarang dengan menggunakan kamera digital atau kamera CCD, kemudian dengan yang image processing dengan menggunakan stacking atau disebut aja gambar itu ditumpuk sampai dengan 80 frame ditumpuk untuk mendapatkan intensitas yang diperkuat. Nah, itu memang sangat-sangat tipis, tapi harus mengalahkan cahaya syafaq yang sangat terang. Makin dekat dengan ufuk, berarti cahaya syafaqnya makin terang, dan itu makin sebut saja mengalahkan cahaya hilal. Makin tinggi hilalnya makin tebal, dan gangguan cahaya syafaqnya itu makin rendah. Itu sebabnya bahwa sebut saja rekor di Australia tinggi 9 derajat itu hal yang wajar, karena sebut saja memang itu ingin melihat hilal yang betul-betul terlihat. Tapi nanti dengan menggunakan teleskop mungkin bisa diperoleh lebih rendah lagi. Tapi problemnya harus dipahami, menggunakan teleskop itu belum tentu menjadi solusi. Karena apa? Ketika kita menggunakan teleskop, hilalnya ini diperkuat, cahaya syafaqnya juga diperkuat. Akhirnya yang masalahnya lagi-lagi kontras juga. Karena dengan mata biasa, hilalnya memang kelihatan tipis sekali, cahaya syafaqnya juga tidak terlalu terang. Tapi dengan menggunakan teleskop, dua-duanya diperkuat juga. Hilalnya diperkuat, cahaya syafaqnya diperkuat. Dan harus difahami, fungsi teleskop itu adalah bukan memperbesar citra, bukan. Tapi mengumpulkan citra. Kita tahu mata kita, pupil mata itu hanya setengah senti. Jadi cahaya yang dikumpulkan itu hanya dengan pupil mata hanya setengah senti itu. Tapi menggunakan teleskop, sebut saja teleskop yang 8 inci. 8 inci berarti itu sekitar 20 senti. Nah, ini berarti yang pupil yang tadinya hanya setengah senti, sekarang diperlebar itu menjadi 20 senti. Berarti jumlah cahaya yang diterima itu akan lebih banyak. Cahaya hilal yang tipis ini diperkuat, tapi problemnya cahaya syafaqnya juga diperkuat. Itu problem dari ru'yatul hilal. Nah, sekarang kemudian ada lagi yang sebut aja masalah baru lagi. Dengan teknologi astronomi sekarang, itu bisa melihat bulan sabit. Saya tidak menyebut hilal, jadi bulan sabit pada siang hari. Nah, jadi dengan menggunakan filter inframerah, cahaya biru dari langit ini bisa difilter oleh filter inframerah ini. Maka yang kemudian yang tampaknya adalah hilalnya. Ini bukan hilalnya, bulan sabitnya sangat tipis. Dan ini tidak bisa menentukan apakah itu betul hilal awal bulan atau justru bulan tua. Karena bulan tua juga bisa terlihat tepat pada saat istima atau nyumun, ini juga bisa terlihat. Pada saat bulan muda juga terlihat. Nah, ini bulan muda itu tipis sekali seperti ini dan bukan dalam satu lengkungan yang lengkap.
Bahkan kadang-kadang hanya seperti ini goresan tipis saja nih. Ini hanya goresan tipis. Nah, kemudian, ini yang sedikit saya singgung juga. Ini sebagian orang ada yang kemudian, kalau gitu bulan sabit siang hari dengan kemudahan teknologi ini bisa dijadikan sebagai penentu awal bulan. Saya katakan tidak bisa. Karena dalilnya mengatakan sumu li ruyati waftiru li ruyati. Ketika terlihat hilal, maka berpuasa, dan ketika terlihat hilal akhir Ramadan, maka berbukalah. Nah, problemnya kalau ini terlihat hilalnya pukul 12 siang, itu kan berarti secara, kalau itu dianggap sebagai hilal, pada saat itu sudah masuk 1 Syawal, padahal itu masih tengah hari. Nah, itu akan problem dari segi fikihnya. Jadi, bulan sabit siang hari ini tidak bisa dijadikan sebagai penentu awal bulan. Dan masalah juga, walaupun siang hari ini terlihat, misalkan yang ini, sebutin jam 2 siang terlihat. Ketika itu di tracking dengan teleskop, ini sekarang sudah banyak teleskop yang computerized, jadi bisa mengikuti jejak hilal sampai dengan terbenam. Belum tentu waktu siang harinya terlihat, waktu maghribnya terlihat juga tidak. Karena ini dengan menggunakan filter inframerah, cahaya biru bisa difilter. Tapi pada siang hari, cahayanya bukan cahaya biru, tapi cahaya kuning kemerahan seperti ini. Dengan filter inframerah tidak bisa difilter, jadi tetap saja akan terlihat. Nah, kemudian saya singgung juga, walaupun di Australia tidak dipakai, tapi di Indonesia ini dipakai. Jadi, ilmu hisab juga bisa digunakan untuk penentuan, dan ada yang menggunakan hisab urfi. Dan ini juga sekaligus untuk bisa memahami mengapa sih sering terjadi perbedaan. Hisab urfi ini hanya berdasarkan periodik. Urfi artinya kebiasaan periodik. Jadi kalau orang mengatakan Rasul tidak mengenal ilmu hisab, itu keliru. Karena Rasul waktu itu sudah pernah mengatakan, kami ini umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menghitung. 1 bulan itu sekian dan sekian, dan menggunakan isyarat jarinya yang menyatakan 2930. Artinya, pada waktu itu Rasul juga sudah mengetahui ilmu hisab, tapi ilmu hisab yang paling sederhana, yaitu yang sekarang disebut sebagai hisab urfi, yang dijadikan sebagai dasar pertama kalender pada zaman Khalifah Umar. Jadi Muharram itu bulan genap, itu selalu 29. Bulan ganjil itu selalu 29. Bulan ganjil selalu 30, bulan genap selalu 29. Jadi Muharram 30, Safar 29, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Itu 30, 29, 30, dan Ramadan sebagai bulan ke-9 itu selalu 30. Dan nanti penyesuaiannya pada Dzulhijjah. Dzulhijjah itu dalam 30 tahun, itu ada 11 bulan kabisat atau tahun kabisat, maka Dzulhijjahnya yang semula 29 itu menjadi 30. Dan di Indonesia, hisab urfi ini masih ada kelompok Naksabandia, ada Sataria, yang karena mereka hisab urfinya tidak ada koreksi yang biasa dilakukan yang seharusnya, maka Naksabandia dan Sataria ini kalau kita baca berita itu seringkali kemudian lebih awal, baik itu mengawali Ramadannya maupun mengakhirinya. Jadi kalau kita perhatikan ada kelompok-kelompok yang mendahulunya, itu umumnya menggunakan hisab urfi. Walaupun kemudian mereka mengklaim dengan menggunakan cara yang lain. Kalau An-Nadir di Goa, itu menggunakan pasang surut air laut. Tapi juga terpengaruh air urfi. Kemudian ada hisab takribi, ini menggunakan kitab sulam. Ada beberapa kelompok di Jawa Timur, kemudian di Cakung, di Jakarta Timur, itu menggunakan kitab sulam. Ini kitab sulam, ini dikembangkan oleh Guru Mansur dari Jakarta, ini misal takribi. Jadi kalau menurut hisab mereka, sebut aja ijtima pukul 12,
maghribnya pukul 6, ada umur 6 jam. Maka kalau hisab takribi, tinggi bulannya itu 6 dibagi 2, 3 derajat. Ini yang sering jadi masalah juga. Hisab di Indonesia atau ru'yat di Indonesia tidak murni ru'yat. Pengamat di Cakung itu terpengaruh oleh kitab Sulam. Jadi kalau menurut kitab Sulam ini tingginya sudah 3 derajat dan kebiasaan di Indonesia itu menggunakan kriteria 2 derajat, mereka kemudian ada saja yang mengaku. Jadi kalau tadi pertanyaan mengapa di Indonesia ada yang hebat-hebat yang bisa menentukan ru'yat 2 derajat pun sudah, bahkan 1,5 derajat itu sudah terlihat. Salah satunya ini dipengaruhi oleh hisab takribi. Ini oleh kelompok Cakung, kemudian ada beberapa kelompok di Jawa Timur, itu disebut aja di Madura itu juga ada yang menggunakan ini. Ketika bulan 1,5 derajat, secara hisab hakikinya, tapi menurut hisab takribinya itu sudah 3 derajat, mereka selalu mengaku melihat hilal. Nah, ini yang juga harus bisa dipahami. Kemudian, ada yang sekarang memang sudah menggunakan hisabnya adalah hisab hakiki dengan astronomi. Tapi kriteria yang digunakan ini bergantung pada kriteria imkan ru'yat. Nah, di Indonesia saat ini masih menggunakan kriteria yang disebut sebagai kriteria MABIMS. Mengapa perlu hisab imkan ru'yat? Gini, bahwa ru'yatul hilal itu tadi disebutkan karena masalah kontras antara cahaya hilal dan cahaya syafaq. Dan kita tahu bahwa kriteria untuk terlihatnya hilal seperti ini ada persyaratan bahwa hilal yang sangat tipis itu mestinya tidak terlalu dekat matahari. Berarti ada jarak tertentu dari bulan ini dan matahari. Kalau kita lihat seperti ini berarti mataharinya pada arah ini. Nah, jarak bulan terhadap matahari ini menentukan tebalnya hilal ini. Jadi kalau terlalu dekat dengan matahari ini sangat tipis sekali. Nah, tapi kalau ini dekat dengan matahari artinya dia juga dekat dengan ufuk. Nah, dekat ufuk itu ada faktor gangguan cahaya syafaq. Itu oleh sebabnya kriteria imkan ru'yat itu mensyaratkan elongasi, ini seberapa tebal nanti hilal ini akan terlihat, dan ketinggian untuk menghitung seberapa besar efek gangguan dari cahaya syafaq. Nah, itu yang dilakukan pada kriteria imkan ru'yat. Jadi, kriteria imkan ru'yat ini untuk terkait dengan kecerlangan, ini elongasi, kemudian gangguan cahaya syafaq. Nah, perlu dipahami kriteria apa sih yang di Indonesia yang digunakan, kemudian ini mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung itu mempengaruhi ru'yat. Jadi kalau tadi teman-teman di Australia menyebutkan ada ru'yat hebat di Indonesia, ya harus diakui bahwa ru'yat di Indonesia tidak murni, tapi dipengaruhi oleh hisab. Kalau hisabnya, secara hisab itu sudah di atas kriteria, maka biasanya ada saja orang yang mengakui. Nah, di Indonesia kriteria yang digunakan adalah kriteria MABIMS. Ini kesepakatan forum informal Menteri-Menteri Agama, jadi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, BIMS. Nah, itu sejak tahun 90-an, ini sekitar tahun 98, itu menyepakati ada kriteria ini, tinggi minimal 2 derajat. Dasarnya ini data ru'yat di Pelabuhan Ratu. Pernah ada yang mengaku melihat 2 derajat. Umur bulan minimal 8 jam. Ini pun berdasarkan data ru'yat di Pelabuhan Ratu. Kemudian jarak bulan matahari atau elongasi 3 derajat. Nah, ini yang dijadikan dasar di Indonesia. Kalau secara ru'yat sudah di atas 2 derajat, saya mengatakan hampir pasti ada yang mengaku melihat hilal. Apalagi ditambah dengan yang takribi tadi, dengan kitab Sulam. Secara astronomi tingginya 1,5 derajat. Tetapi dengan kitab Sulam, dengan takribi,
itu ternyata sudah hampir 3 derajat, sehingga ada orang yang mengaku dan berani disumpah. Nah, ini yang perlu difahami. Ketika ada hilal yang sebutnya kontroversi, tapi kemudian pada sidang isbat itu diterima, ya perlu difahami bahwa sidang isbat itu hanya mendasarkan pertama apakah hilalnya itu sudah di atas kriteria. Kalau sudah di atas kriteria, sidang isbat akan menerima. Dan ini ya akhirnya kemudian komunitas astronomi, setidaknya saya itu mengatakan itu hilal syar'i. Hilal syar'i itu secara syar'inya sah karena saksinya sudah bersedia disumpah di depan hakim agama, dan ini yang kemudian menjadi dasar karena dalam hadis-hadis Nabi ketika ada orang Badui datang melapor kepada Rasulullah, Rasul, saya melihat hilal, kemudian ditanya terkait dengan kesaksiannya tersebut dan keimanannya, kemudian Rasul menerima kesaksian tersebut, kemudian diumumkan. Itulah cara isbat yang diajarkan oleh Rasul. Jadi ketika ada saksi yang mengaku melihat hilal dan kriteria pembatas ini sudah terpenuhi, maka sidang isbat diterima. Tapi kalau dalam kasus tadi, seperti kesaksian di Cakung, tinggi secara hisab hakikinya, secara astronomi masih 1,5 derajat, walaupun secara takribinya sudah 3 derajat, itu kesaksian ditolak. Jadi, kesaksian seperti tahun 2011 misalkan, itu kesaksian ditolak karena masih di bawah 2 derajat. Tapi kalau sudah lebih dari 2 derajat, itu kesaksian akan diterima. Nah, saya menyebutnya hilal-hilal seperti itu secara astronominya tidak mungkin bisa diru'yat karena terlalu dekat dengan matahari, tapi secara syar'inya bisa diterima karena saksinya sudah mau disumpah, maka ya saya menyebutnya itu hilal syar'i, walaupun teman-teman pengamal ru'yat mengatakan ya tersinggung juga disebut itu. Tapi itulah supaya membedakan antara hilal yang betul-betul secara fisik bisa diamati seperti di Australia itu sampai 9 derajat, itu betul-betul bisa diamati. Itu betul-betul hilal fisik, artinya bukan lagi hanya berdasarkan pengakuan. Nah, kriteria itu yang mestinya saat ini sedang dikaji ulang, yang 2 derajat itu diprotes juga itu oleh Malaysia, oleh Brunei, oleh Singapura, itu terlalu rendah. Jadi sekarang sedang dikaji. Tapi kriteria seperti apa yang akan diterapkan nanti? Itu setidaknya harus ada kajian astronomis. Minimal ada data-data ru'yat yang sahih yang bisa menjadi dasar. Kemudian juga diupayakan kriteria tersebut menjadi titik temu antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Nah, apakah kriteria itu bisa diadopsi sepihak misalnya oleh Kementerian Agama saja? Itu tidak bisa. Karena kalau sepihak tentu tidak ada kesepakatan dan itu potensi perbedaan bisa saja terjadi. Pemerintah juga tidak bisa sekedar mengumumkan. Nah, ini yang sekarang sedang diupayakan. Ada dialog-dialog dengan ormas-ormas supaya nanti ada kesepakatan. Nah, bagaimanapun kita mengupayakan supaya hasil ru'yat dengan hasil kalender itu seragam. Dan kita sedang mengupayakan supaya ada satu kalender pemersatu yang nantinya antara hasil hisab yang tercantum di kalender itu sesuai dengan hasil ru'yat. Nah, suatu sistem yang kalender yang mapan mensyaratkan 3 hal. Harus ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Di Indonesia sekarang otoritasnya tidak tunggal. Ada Menteri Agama, ada pimpinan NU, ada pimpinan Muhammadiyah, ada pimpinan ormas-ormas, masing-masing melakukan ikhbarnya, masing-masing mengumumkan keputusan masing-masing, itu otoritasnya tidak tunggal. Nah, kriterianya juga tidak tunggal. Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, NU menggunakan kriteria 2 derajat, kemudian Persis sekarang menggunakan kriteria tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Kemudian ada batas wilayah yang harus disepakati. Ini prinsip wilayatul hukmi. Indonesia dianggap satu wilayah hukum. Ditambah dengan Mabims, maka satu wilayah Asia Tenggara itu dianggap sebagai satu wilayah hukum. Nah, ini harus ada kesepakatan juga. Atau kalau kita ingin berlakunya secara global, ya, maka harus ada batas wilayah secara global. Nah, itu yang sekarang sedang diupayakan.
Nah, tahun 2017 ada seminar internasional dan waktu itu kemudian melahirkan rekomendasi Jakarta yang pada dasarnya 3 hal ini itu diusulkan. Pertama terkait dengan kriteria. Ini minimal tinggi 3 derajat itu kita gunakan, kemudian elongasi 6,4 derajat. Mengapa 6,4 derajat? Ini data yang diperoleh oleh ODEH atau ODA, itu rekor itu 6,4 derajat, walaupun belakangan kemudian katanya ada rekor 6 derajat, tapi tidak jauh dari ini. Kemudian, dan dengan data kita melakukan analisis hisab untuk 180 tahun, ketinggian atau elongasi 6,4 derajat itu menjadi dasar bahwa hilal-hilal yang dengan elongasi 6,4 derajat itu ternyata memberikan syarat bahwa ini menjadi batas bulan berada di bawah ufuk. Kalau elongasinya di bawah 6,4 derajat, itu ada potensi hilal itu di bawah ufuk. Kemudian, mengapa 3 derajat yang digunakan? Kita ambil dari data-data internasional. Data-data internasional itu menyatakan bahwa tidak ada hilal yang ketinggiannya di bawah 3 derajat, atau beda tingginya 4 derajat. Kalau beda tinggi 4 derajat, karena matahari terbenam itu dan memperhitungkan refraksi atmosfer itu sekitar 50 menit, maka beda tinggi yang ini dari publikasinya Ilyas, itu minimal 4 derajat, maka ini minimal 3 derajat 10 menit, atau dibulatkan 3 derajat. Dari data-datanya SAO, Southern Astronomical Observatory, itu juga tinggi minimal yang dilaporkan itu tidak ada yang di bawah 3 derajat. Jadi ini yang kemudian diusulkan sebagai batas minimal. Kalau sebut saja tadi dari Australia itu 9 derajat, nah itu yang memang yang sebut saja dengan mata telanjang, itu umumnya memang di atas 9 derajat. Bahkan di Indonesia pun dengan teleskop yang betul-betul bisa diamati, itu umumnya masih di atas 6 derajat. Ya. Jadi belum ada yang sampai di bawah 5 derajat, itu sangat sulit. Ya. Mungkin dengan yang stacking, dengan teknik stacking dengan menggunakan CCD atau kamera digital, itu mungkin bisa diperoleh. Tapi ini yang kemudian diambil batas minimal 3 derajat, setidaknya untuk bisa menolak kesaksian yang dianggap meragukan secara astronomi. Nah, rekomendasi Jakarta ini mengusulkan 3 hal. Pertama, kriteria yang digunakan adalah elongasi minimal 6,4 derajat, tinggi minimal 3 derajat. Jadi kalau ada kesaksian hilal sudah di atas ini, itu sidang isbat akan menerimanya, tetapi kalau di bawah 3 derajat dan elongasinya kurang dari 6,4 derajat, ini sidang isbat akan menolaknya. Tetapi kriteria ini belum diterima. Masih menggunakan kriteria 238, tinggi minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, kemudian umur 8 jam, itu yang tadi disebutkan kriteria MABIMS. Kemudian, dan ini batasnya adalah di kawasan barat Asia Tenggara. Kemudian digunakan juga bahwa garis tanggal yang disepakati adalah menggunakan garis tanggal internasional. Ini supaya bisa berlaku secara global. Kemudian diusulkan juga ada otoritas global, sedang diusulkan kalau misalkan organisasi kerja sama Islam atau OKI ini mau menjadi otoritas tunggal, itu akan lebih baik. Kalau tidak, ya setidaknya pemerintah setempat itu menjadi otoritas tunggal, atau katakan ya komunitas Muslim di negara-negara minoritas Muslimnya itu disebutnya misalkan AIDA itu sebagai otoritas tunggal. Nah ini sekedar gambaran perbedaan yang sering terjadi itu karena perbedaan pada kriteria. Jadi kalau ditanyakan apa sih sebab perbedaan di Indonesia, itu karena perbedaan kriteria. Jadi ini yang contoh 2011 yang waktu itu sempat ramai. Menurut Muhammadiyah, ini kriteria wujudul hilal, itu di Indonesia sudah masuk tanggal. Tapi dengan kriteria 2 derajat ini digunakan oleh NU, itu belum masuk tanggal. Jadi pada waktu itu,
Ada yang menetapkan Muhammadiyah itu menetapkan 1 Syawalnya itu tanggal 30 Agustus, kemudian NU 1 Syawal tanggal 31 Agustus. Ini karena perbedaan pada kriteria. Ditambah dengan variasinya, NU Jawa Timur itu menggunakan hisab takribi, menganggap bahwa di Indonesia sudah 3 derajat. Sehingga mereka kemudian karena sudah 3 derajat, ini kemudian mereka mengaku melihat hilal. Tapi pada sidang isbat, kesaksian di Cakung dan di Bawean itu ditolak. Karena secara astronomi masih di bawah 2 derajat. Kemudian bagaimana terkait dengan Ramadan yang lalu? Ramadan yang lalu 1441, dari segi kriterianya sudah di atas ufuk. Sudah di atas wujudul hilal, dan juga di atas 2 derajat. Itu sebabnya beberapa saksi dari Jawa Timur, kemudian dari beberapa lokasi lagi, mau mengaku melihat, dan kemudian oleh hakim agama setempat, karena dianggap sudah 2 derajat, itu kemudian diterima. Nah ini yang oleh teman-teman Australia mungkin dianggap ini sakti sekali nih, bisa melihat 2 derajat. Padahal kalau secara kriteria tadi, yang kriteria yang diusulkan itu, ini walaupun tingginya sudah tingginya hampir 3 derajat, dari segi tinggi hampir 3 derajat. Tapi dari segi elongasinya, di sini baru 5 derajat. Artinya kalau 5 derajat itu sangat-sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq. Jadi ya, saya mengatakan ketika ada teman-teman memprotes kesaksian dari Jawa Timur, dari beberapa tempat, kemudian diputuskan ini waktu tanggal 23, itu saya katakan sudahlah, terima aja itu hilal syar'i. Jadi secara syar'inya sah, tapi jangan kita memperdebatkan secara astronomi. Jadi ya kita mengikuti saja otoritas Menteri Agama yang menentukan. Nah, kita kemudian menerima keputusan itu. Ini tujuannya supaya nanti kita mendapatkan satu kesepakatan. Karena terkait dengan kalender, itu 3 syarat tadi. Harus ada otoritas tunggalnya, dan setidaknya pemerintah dianggap satu otoritas tunggal. Kriterianya belum sepakat. Minimal otoritasnya dulu yang disepakati. Nah, itu perlu dipahami nih yang kondisi Ramadan itu. Jadi secara astronomi tidak mungkin itu ada ru'yatul hilal sesungguhnya. Jadi ya menurut saya tidak sakti betul sih. Itu hanya karena dipengaruhi oleh hisab. Karena sudah di atas 2 derajat, kemudian itu diakui. Ya, saya menyebutkan kesaksian ini itu adalah kesaksian yang hilal syar'i, bukan hilal fisik. Nah, kemudian bagaimana Syawal? Nah, Syawal ini pada tanggal 22 Mei, dari hitungan awal Ramadan yang tadi, itu 22 Mei itu sudah 29 Ramadan. Ru'yat itu dilaksanakan tanggal 29. Karena tanggal 29, kalau hilal terlihat, besoknya sudah 1 Syawal. Kalau hilal tidak terlihat, maka istikmal. Nah, itu yang terjadi. Tanggal 22 Mei ini dilakukan ru'yat, walaupun secara hisab, itu belum terjadi istima. Istimanya justru tengah malam. Nah, tapi karena ini sudah tanggal 29, maka kemudian para saksi mengatakan kami tidak melihat hilal. Kemudian diisbatkan oleh hakim agama, kemudian diisbatkan secara nasional oleh Menteri Agama, hilal tidak terlihat. Maka kemudian diputuskan istikmal. Jadi dasar penentuan awal Ramadan itu istikmal, berdasarkan pada tanggal 22 itu masih berada di bawah ufuk. Nah, secara astronomi memang tanggal 22 ini masih di bawah ufuk, tidak mungkin. Nah, tanggal 23-nya dari segi kriteria 3 derajat sudah memenuhi. Ini tingginya sudah hampir sekitar 5 derajat. Kemudian dari segi elongasinya itu juga di Indonesia sudah lebih dari 6,4 derajat. Jadi tanggal 23 Mei itu kemudian ada saksi-saksi yang melihat hilal. Setidaknya ada dengan teleskop itu ada bukti citra yang bisa diperoleh. Bagaimana dengan Dzulhijjah? Nah, Dzulhijjah ini juga ketinggiannya ini sudah lebih dari, bahkan ini lebih dari, ini kriteria OD ini sudah lebih dari 5 derajat. Ini kemungkinan bisa dilihat. Dan di Australia ini peluang untuk yang paling baik terlihat tentu bagian Australia bagian utara. Ini yang peluang untuk bisa melihat hilal lebih baik lagi. Nah, jadi
Zulhijjah ini insya Allah akan seragam, baik itu di Indonesia dan mudah-mudahan juga di Australia akan hal yang sama. Dan kemudian di Saudi ini kira-kira secara global akan sama, bahwa Idul Adha jatuhnya tanggal 31 Juli. Saya kira demikian, ini mudah-mudahan bisa memperjelas masalah terkait dengan Ru'yatul Hilal di Indonesia dan upaya-upaya yang saat ini sedang diupayakan. Saya kira demikian. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Profesor Jamal. Ini cukup mencerahkan. Jadi awalnya itu saya mengira memang secara astronomi itu memang benar-benar sudah terlihat gitu ya. Maksudnya ada bukti mungkin semacam image rupanya lebih ke arah kesepakatan dan lebih ke arah apa ya sudah memenuhi syariat untuk orang yang dia disumpah gitu, untuk dipercaya karena sudah diambil sumpahnya gitu ya. Kalau sebenarnya kalau saya mau ini apa namanya sedikit dari saya itu, kalau misalnya kira-kira kesulitan NU untuk misalnya menaiki atau istilahnya mengupdate kriterianya dari 2 derajat untuk apa namanya, untuk lebih tinggi misalnya gitu. Itu menurut Pak Profesor apa keberatannya mereka? Kan kalau mereka itu kan setahu saya NU itu adalah ruqyat ya. Jadi kalau misalnya mungkin 2 itu adalah mungkin rekor terbaik yang mereka pernah dapatkan. Tapi kan not necessarily tiap bulan mereka akan punya apa namanya rekor sebaik itu gitu. Bahkan mungkin bisa 10 tahun sekali atau itu kira-kira gimana kesulitannya untuk apa namanya merubah istilahnya kriteria tersebut, Pak? Iya, mungkin gini. Ketua Lajnah Falakiyah yang sebelumnya almarhum Kiai Ghazali itu memang selalu mengatakan kami itu mendasarkan pada ru'yat, sepenuhnya pada ru'yat. Walaupun banyak ahli-ahli hisab di NU, tapi tetap akan mendasarkan pada ru'yat. Dan bukti ru'yat kesaksian itu, walaupun sebut aja tadi secara astronominya diragukan, tapi itu dianggapnya sah. Nah, 2 derajat ini yang kemudian yang selama ini karena waktu itu kesaksian di Pelabuhan Ratu itu 22 derajat, yaitu kemudian dipegang terus. Kalau di bawah 2 derajat itu kemudian NU dari keputusan di Situbondo tahun 1985 itu menyatakan bahwa hisab itu setidaknya hanya digunakan untuk menolak. Jadi kalau ketinggiannya di bawah 2 derajat dan ada yang mengaku melihat hilal, itu bisa ditolak. Tapi kalau sudah di atas 2 derajat dan itu saksinya dianggap yang sah secara syar'i, itu bisa diterima. Jadi ini yang kemudian selama ini terjadi. Tapi saya kira nanti dengan bukti-bukti ru'yat yang selama ini dilakukan oleh teman-teman NU juga, bahkan dengan menggunakan teleskop. Pernah di satu lokasi ada tim yang menggunakan teleskop dan ada tim yang tidak menggunakan teleskop. Yang berhasil melihat itu yang tidak menggunakan teleskop. Nah, yang menggunakan teleskop malah tidak berhasil. Oh, bisa gitu. Ya ini pun akhirnya ya tidak tahulah, tapi secara syar'inya kemudian dianggap sah. Nah, tapi kan lama-lama juga generasi muda mereka juga tentu akan mulai kritis. Mengapa dengan teleskop yang disebut saja lebih canggih dan bisa menerima cahaya lebih banyak dibandingkan dengan pupil mata, itu tidak terlihat, bahkan direkam dengan kamera, kemudian ada proses stacking-nya digabungkan untuk puluhan frame, itu juga tidak terlihat, tapi kok dengan mata telanjang itu terlihat. Nah, itu kan menjadi tidak masuk akal kan. Nah, generasi mudanya saya kira akan makin kritis dan pada saat itulah ya kemudian saya kira perubahan akan terjadi pada 2 pihak ya, baik bagi pengamal ru'yat seperti NU maupun pengamal hisab seperti Muhammadiyah. Itu saat ini saya kira sudah mulai ada juga
perubahan-perubahan yang nantinya bisa mencapai satu titik temu. Itu yang sedang diupayakan. Generasi mudanya saya kira sekarang sudah lebih terbuka, lebih memahami teknologi, logika-logika ilmiah sudah mulai bisa digunakan untuk sebut saja menganalisis suatu data, suatu kesaksian. Saya kira nanti ada masanya, ya, tapi saya berharap juga tidak terlalu jauh sih. Karena kalau kondisi sekarang ini masih seperti status quo seperti ini, nanti tahun 2022, 1443 itu mulai lagi terjadi perbedaan. Dan untuk beberapa tahun ke depan, oleh karenanya, setidaknya yang sekarang yang sedang diupayakan, kriterianya dululah dinaikkan supaya itu punya basis astronomi, walaupun menggunakan data internasional, tapi mempunyai basis astronomi yang bisa dipegang. Kira-kira seperti itu. Mau tanya Pak Jamal, saya Basuki. Ya, kalau secara astrologi, secara sains ya, astrologi itu zodiak ya. Secara astronomi atau secara sains itu rekor yang pernah dipegang itu berapa itu umur bulan yang paling pendek? Itu ada nggak kira-kira? Ya, umur bulan yang seingat saya, catatan saya itu sekitar 13 jam. Jadi 13 jam itu rekor. Mungkin yang terakhir barangkali itu pun tidak lebih atau tidak kurang dari 12 jam. Tapi yang seingat saya itu sekitar 13 jam. Itu dilihat di Indonesia? Bukan. Problem utama di Indonesia kan awan ya. Awan, iya. Biasanya di daerah-daerah yang sebut saja relatif kering. Di lintang menengah. Dari daerah Amerika, kemudian Timur Tengah, itu umumnya yang rekor-rekor rukyat yang paling muda. Itu diperoleh dari wilayah yang kering, daerah lintang menengah itu yang sangat memungkinkan. Saya sebentar gitu. Udah? Ya, silakan. Mungkin ini pemahaman atau penafsiran ya. Jadi kalau hadis tentang fa'in huma alaikum faqdurulah itu, pemahaman kita bukan itu dasarnya hisab ya, karena kalau dengan padanan hadisnya itu fa'in huma alaikum fa'atimu sa'bana salafin. Jadi kalau dimendungkan ya itu prakteknya ya digenapkan saatnya itu 30. Jadi bukan ya, kalau mungkin secara arti faktor kira-kiralah ya, tapi prakteknya Nabi tidak begitu. Maksudnya itu adalah digenapkan 30 hari. Itu pemahaman secara simpel itu. Mungkin sedang masukkan pemahaman kita. Jadi sebenarnya kalau pengertian kita hisab itu nggak ada dasarnya. Jadi ya harus ru'yatul hilal gitu. Ya, jadi yang fakdurulah itu bisa dimaknai sebagai fakmilo idata salasin itu. Tapi ya bagi sebagian pengamal hisab ya kemudian itu dijadikan dasar. Ya kita terima aja suatu kenyataan beda tafsir seperti itu, Pak. Ya, saya sendiri pada posisi yang netral ya, sebagai ilmuwan itu pada posisi yang netral. Itu kenyataan dalil-dalil yang digunakan. Nah, sekarang yang sedang diupayakan adalah titik temunya. Bahwa metodenya boleh beda, tapi kalau kriterianya nanti sama, itu insya Allah hasilnya akan sama. Jadi itu yang sedang diupayakan. Sorry Pak, maaf dari saya lagi. Itu kalau misalnya kriteria dinaikkan Pak, 2 ke 3 derajat, atau mungkin dari 3 derajat ke 5 derajat, itu berarti kemungkinan perbedaan antara Muhammadiyah atau yang hisab dengan yang ru'yat itu akan semakin sering terjadi, chance-nya semakin besar gitu kan Pak? Ya, kalau kriterianya semuanya sepakat pada kriteria tersebut, sebutnya NU berubah dari kriteria 2 derajat, itu menjadi kriteria 364 ya,
tinggi 3 derajat, kemudian ditambah dan elongasi, bukan hanya soal ketinggian, tapi juga elongasi juga. Kemudian Muhammadiyahnya juga harus berubah dari wujudul hilal ke kriteria 364 itu. Nah, jadi tidak boleh sepihak. Nanti kalau hanya NU-nya yang berubah ke 3 derajat, nanti memang makin sering terjadi perbedaan. Nah, ini yang sekarang sedang diupayakan, masing-masing maju lah. Dulu tahun 2007, pernah Pak Yusuf Kala itu mencoba menengahi. Jadi menjelang Ramadan, itu NU dan Muhammadiyah diundang untuk bermain sepak bola. Dulu saya bertanya-tanya, untuk apa ini Pak JK waktu itu sebagai wapres dulu, kok mengundang NU dan Muhammadiyah main sepak bola. Ternyata kemudian skornya itu dibuat imbang. Jadi kata Pak Yusuf Kala, kalau skor sepak bola aja bisa diatur, mengapa kriteria tidak bisa diatur? Tapi Pak JK itu dengan cara seperti dagang, Muhammadiyahnya 0 derajat, sebetulnya wujudul hilal itu 0 derajat, NU-nya 2 derajat, cobalah kesepakatan 1 derajat. Nah, ya, secara astronomi tidak bisa. Maka saya kemudian usulkan, waktu itu saya bertemu Menteri Agama, Pak Mahfud waktu itu, ya kita ajak sama-sama maju. Jadi yang 2 derajat juga naik, yang wujudul hilal juga naik. Nah, itu yang sekarang sedang diupayakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita langsung aja, mungkin ada pertanyaan dari partisipan di sini Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan, kebetulan. Ini sebelum maghrib waktu Bandung ya Pak ya, itu ya mudah-mudahan kita bisa menuntaskan. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Kalau nggak ada, saya mungkin ada pertanyaan sedikit Pak, Pak Profesor Jamal. Ada nggak Pak, komunitas yang secara reguler tiap bulan itu melakukan ruqyat dan mendokumentasikan hasilnya sehingga bisa dibuat secara statistik. Jadi statistik itu kan kalau memang kita jujur, datanya benar, kita bisa membuat pendekatan sains bahwa sebenarnya itu oke, ada kesepakatan mungkin ya berapa kriterianya 5, 4. Tapi kan kalau misalnya kita tiap bulan misal reguler dan didata, didokumentasikan dan dibuat statistik, mungkin akan ketemu angka secara sains gitu Pak. Bukan kesepakatan, tapi lebih ke arah secara sains ini sebenarnya mungkin keterlihatannya mungkin 6 derajat misalnya gitu Pak. Bukan mengira-ngira lagi, tapi memang sudah berdasarkan fakta gitu, bukan. Gimana itu Pak? Ya. Ada nggak Pak? Komunitas ya. di Indonesia ada komunitas seperti itu yang banyak, sebetulnya banyak anggotanya itu yang RHI itu, Ruqyatul Hilal Indonesia. Kemudian ada juga kelompok lain yang basisnya di Bandung, tapi saya lupa namanya. Itu memang secara rutin mereka melakukan Ruqyatul Hilal, dan yang RHI, Ruqyatul Hilal Indonesia juga mereka mendokumentasikan data-datanya. Jadi saya kira nanti bisa aja saya hubungkan untuk nanti bisa berkoordinasi juga AIDA dengan RHI. Terima kasih banyak Pak Jamal. Ini dari Perth, ini ada pertanyaan wakil dari Perth. Jadi kebetulan begini Pak. Iya, silakan Pak Arif Muslim. Assalamualaikum. Ya cuma mau nanya tentang sisi teknis saja, Pak Jamal. Jadi kita seperti tadi Pak Novel bilang sudah melakukan lihat hilal ini sudah cukup lama. Cuman ya kendala kita seperti Bapak bilang tadi itu ya karena
ketika posisi bulan itu rendah, dia terkalahkan oleh cahaya ufuk gitu Pak. Jadi kita lagi lihat-lihat apa yang kita bisa lakukan untuk nge-improve kontras itu Pak. Kalau menurut Bapak, apa ada dari pengalaman Bapak, filter apa yang bisa kita pakai seperti saat ini kita lagi sedang ngevaluasi filter ini Pak, mungkin bisa saya share. Iya, ini problemnya ya, beda dengan ru'yat bulan sabit pada tengah hari. Jadi pada tengah hari bisa menggunakan filter inframerah. Tetapi cahaya syafaq dan cahaya hilal itu sumbernya sama. Cahaya hilal itu pantulan cahaya matahari oleh bulan, sedangkan cahaya syafaq itu adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel atmosfer. Jadi panjang gelombangnya sama. Itu panjang gelombang masih pada sekitar warna kuning. Jadi kalau sebetulnya cahaya syafaqnya ditekan dengan filter, sebetulnya menggunakan filter kuning, atau mungkin ada teman yang tetap menggunakan filter inframerah, itu ya cahaya hilalnya juga ikut terfilter juga. Jadi kalau yang ingin kita filter cuman atmosfer atmosfer ini Pak, distortion, bisa nggak kita pakai filter 742 nanometer? Jadi semua yang di bawah 742 nanometer kita cut off. Bulan kan kalau nggak salah di atas itu wavelength-nya Pak. Ya. Jadi ini maaf di Bandung sedang hujan lebat, jadi suaranya kurang jelas. Jadi ya itu, sekarang teman-teman astronom juga masih mencari cara untuk meningkatkan kontras. Tapi selama ini dengan filter inframerah sudah ada yang mencoba, itu tetap kurang berhasil. Satu-satunya cara yang mungkin saat ini dianggap paling baik itu dengan stacking. Jadi dengan menggunakan CCD atau menggunakan kamera digital, kemudian yang diproses adalah image processing-nya. Jadi dengan image processing itu bisa melakukan stacking bisa sampai dengan 80-an frame, itu untuk sebetulnya meningkatkan kontras antara hilal dengan cahaya syafaq. Jadi selama ini yang dilakukan oleh teman-teman astronom adalah dengan menggunakan stacking. Kemudian ditambah juga dari segi tekniknya. Jadi tekniknya supaya cahaya dari sekitar itu bisa dikurangi, itu kemudian dipasang di depan teleskopnya, itu baffle ya. Jadi ada tabung ringan yang dipanjangkan ke teleskop supaya hanya cahaya hilal itu saja yang masuk ke dalam kamera. Nah, ini juga sedang diupayakan. Itu yang setidaknya pada teknik pengambilan citra, kemudian pada teknik image processing-nya yang sedang dilakukan untuk bisa meningkatkan kontras. Tekniknya sama dengan yang dipakai Thierry Legault tadi Pak ya, yang Bapak tadi ada presentasi Bapak itu yang ngambil pada waktu daylight. Iya. Jadi tekniknya sama, cuman mirip-mirip seperti itu. Oke. Sebetulnya filternya itu sama seperti yang ini Pak, yang mungkin saya agak kesulitan nge-share. Maaf nih, saya lagi di perjalanan Pak, jadi ya ini sebenarnya yang kita sedang evaluasi 742 nanometer. Bisa kelihatan nggak Pak kira-kira? Maaf, ini hujan lebat jadi kurang jelas suaranya ya. Jadi mungkin bisa dilihat sini. Terlihat nggak Pak? Ya. Ini kan filter yang ke arah sebutnya inframerah dekat ya. Ini filter inframerah ya. Iya Pak. Ini filter infrared yang memang biasanya ya betul, ini infrared yang sekitar 742 ini. Nah, itu yang memang digunakan untuk yang
daytime observation itu, ini yang di filter infrared, tapi ini tidak menolong untuk menekan cahaya syafaq. Oke. Jadi sudah ada teman-teman mencoba menggunakan filter inframerah ini, itu kurang menolong untuk menekan cahaya syafaq. Jadi dengan cahaya filter ini, cahaya syafaqnya memang bisa dikurangi sedikit, tapi cahaya hilalnya juga berkurang. Jadi ini filter inframerah hanya untuk digunakan untuk pengamatan siang hari untuk menekan cahaya biru. Ya. Ya itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Ya, makasih baik. Pak. Oke, dari kota lain mungkin ada pertanyaan. Ini sudah mepet waktunya karena hampir maghrib di Bandung. Jadi kalau mungkin ini pertanyaan terakhir atau 2 pertanyaan terakhir. Kalau memang tidak ada, mungkin akan ya kita akhiri aja. Masih ada dari kota lain mungkin Adelaide atau Melbourne? Ini saya Mas Sofil dari Basuki. Oh ya, Pak Basuki, silakan. Bukan pertanyaan, tapi mungkin untuk pengetahuan untuk Pak Jamal. Jadi mungkin di summarize peserta kita dari mana saja, mungkin begitu. Untuk ini kita kan ada 34 peserta dari mana saja, mungkin untuk informasi ke Pak Jamal. Maksudnya Pak, ini saya ini bukan pertanyaan, jadi untuk informasi ke Pak Jamal. Jadi kita peserta yang ada di meeting ini ada 34 ini dari mana saja gitu, mungkin sebagai informasi aja. Jadi ini bukan masalah saya ini untuk informasi aja. ya kebetulan jadi, silakan. Ya kita ada di anggotanya kebetulan yang join hari ini itu ada dari Perth. Dan Perth ini termasuk kota yang memang yang kita andalkan karena biasanya itu lengkungan keterlihatan hilal itu memang itu biasanya itu menyentuh yang bagian utara Australia, bagian Darwin dan juga Perth. Jadi termasuk yang aktif, kelompok yang aktif dan yang kita andalkan juga untuk melihat hilal. Dan kebetulan juga Perth itu termasuk yang udaranya bersih. Itu 300 dari 365 hari per tahun itu kita bisa melihat blue sky. Jadi ya cukup bersih dan polusinya rendah. Dan memang kita cukup terbantu dengan atmosfer yang cukup ideal untuk melakukan ruqyah. Oke, ada lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada lagi, ya mungkin kita akhiri. Saya mungkin meminta wakil Bapak Setiotomo, yaitu Kiai Haji Emir Ruzikiani untuk menutup dengan doa. Bapak Emir, apakah? Siap. Oke. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup doa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Thomas Jamaluddin. Alhamdulillah ya, banyak pencerahan dari berbagai pandangan dan itu, jadi
Saya sendiri juga bukan ahlinya hisab dari astronomi. Dan alhamdulillah, at least saya bisa memahami berbagai sisi dan pandangan. Itu saja. Juga terima kasih jazakumullah khairan kepada semua peserta yang sungguh-sungguh meluangkan waktunya untuk mengikuti session yang sangat bermanfaat ini. Insya Allah itu, kemudian saya tutup, nanti insya Allah akan ditutup. Yang lainnya saya cuma berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabiyyina mursalin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana walil mu'minin akhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ijtima'ina, Allahumma barik lana fi ijtima'ina, Allahumma barik lana fi ijtima'ina, Allahumma barik lana fi musyawaratina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Allahumma hdina wa ahlina wa man ma'ana lil iman wal islam wal jama'ah wan nasiha wal akhlaqil hasanat wa amal shalihat wal jihad bismillah wat taubah wa fi tilka hidayati farzuqna wa barik lana amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal bal wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Bapak Kiai Haji Emir Ruzikiani yang telah menutup dengan doa. Kiranya demikianlah acara kali ini. Saya berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak Profesor Jamal di sini. Kalau misalnya nanti kebetulan ada waktu ke Australia, jangan sungkan menghubungi kami. Atau kalau butuh bantuan untuk lias kita untuk mungkin kontak ke Space Agency di sini atau butuh apa gitu yang butuh kami, ya selama kita mampu kita bersedia untuk membantu gitu Pak. Insyaallah. Untuk informasi aja Pak Jamal, jadi saya juga kebetulan temannya Robertus Heru, Kepala Pusat Pengkajian, ya, juga Deputi Bapak mungkin Ibu Orbita, ya teman sekolah saya juga dulu situ Pak. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin dunia ini kecil jadi. Pak Basuki juga, Pak Basuki mungkin ada kolega mungkin Pak Basuki ini dulu dinas di BPPT dulu Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya sedikit saja. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Novil. Jadi sekiranya Bapak ada kesempatan ke Australia, nanti kita akan ajak berkeliling ke semua masjid-masjid kami. Ya, kebetulan kalau pas moon sighting sekalian mungkin bisa sekalian memberikan lecture sedikit untuk ke komunitas kami semuanya di sini. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Insyaallah. Saya baru hadir di Sydney, Melbourne, dan Adelaide ya. Kalau pada saat conference astronomi aja. Mungkin suatu saat nanti bisa jumpa dengan teman-teman lain. Iya. Ini nggak terbatas itu Pak, perjalanan dinas, kalaupun ada perjalanan pribadi plesir, kalau membutuhkan kita di Australia, jangan sungkan Pak. Insyaallah. Oke.
demikian Pak, saya ucapkan lagi terima Baik, kasih. terima Kalau kasih. ada salah-salah dari kami, salah ucapan, salah tindakan kami, saya mewakili dari Aida memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Saya rasa sekian. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau beramah-tamah, sedikit lagi maghrib soalnya di Bandung. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Thomas.